Speakernya mohon di mute semua. Dan videonya tolong di unmute. Videonya tolong dihidupkan, jadi ketahuan hanya mendengar saja atau sambil tidur kan bisa ketahuan. Videonya dihidupkan, videonya. Yang lain videonya mohon dihidupkan, suaranya di mute. Suaranya di mute, video dihidupkan. Oke. Kita lihat sekarang online advertising. Ya, online advertising. Kalau di tour enggak. Ya, online advertising. Apa sih yang disebut dengan online advertising? Yang disebut dengan online advertising apa? Yang disebut online advertising apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Online advertising apa? Ada yang bisa jawab? Kalau mau jawab, speakernya dihidupkan. Online advertising apa? Ayo. Online advertising itu apa? Putri apa Putri? Putri. Online advertising apa? Pak belum selesai. Ayo, online advertising apa? Putri Febriana. Advertising itu apa? Kenapa? Apa ini masuk dengan online advertising? Online advertising. Online advertising. Apa yang disebut dengan online advertising? Online advertising kayak iklan online, Pak. Ya, iklanan online apa? Upaya pemasaran online. Pemasaran. Itu metode periklanan. Metode periklanan melalui media Online. Media online. Ya, oke, kita lihat lagi di sini. Latar belakangnya apa di sini? Latar belakang dari online advertising itu adalah e-commerce. Latar belakang dari e-commerce advertising, kemudian e-marketing. Jadi e-commerce advertising dan e-marketing. Oke, sekarang saya mau nanya, e-commerce itu apa? E-commerce apa? Deva Farhana apa e-commerce? Perdagangan secara elektronik. Perdagangan? Secara elektronik. Perdagangan secara elektronik. Hanya dagang aja, enggak? Ya. Ayo, udah semester 8, e-commerce masa belum tahu e-commerce itu apa? Udah semester 8. Penyebaran aktivitas. E-commerce itu adalah proses transaksi jual dan beli. Ingat, proses transaksi jual dan beli, sell and buy, melalui media elektronik dan internet. Ya. Proses jual dan beli. Proses transaksi jual dan beli, sell and buy, melalui media elektronik dan internet. Serta pembayarannya melalui media elektronik dan internet. Itu yang dikatakan e-commerce. Oke. Nah, yang disebut dengan e-commerce advertising apa? E-commerce advertising? Rizka Anissa Bila, apa itu yang dikatakan e-commerce advertising? Perdagangan secara online melalui periklanan.
Perdagangan secara online melalui periklanan. Periklanan. Iya, periklanan. Periklanan. Periklanan online. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak yang kayak di TV-TV gitu loh, Pak. Kayak di TV-TV, mana ada kayak di TV-TV? Enggak, maksudnya kayak di apa ya? Kayak di sosial media gitu kan, nanti kan kita mengiklanin gitu, Pak. Terus kayak iklan promo yang kayak di website gitu kan, biasanya suka ada tuh iklan-iklan kayak pemasaran gitu. Oh, yang kayak di website. Ya, kayak gitu. Oke. Kemudian e-marketing. Apa nih katakan e-marketing? Pemasaran. E-marketing apa e-marketing? Pemasaran secara online marketing. Pemasaran secara elektronik. Melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui media elektronik atau internet. Pemasaran produk melalui media elektronik atau internet. Oke. Kita lihat lagi next. Nah, mengapa online advertising? Mengapa? Ya, jadi mengapa terjadinya online advertising tersebut? Ada 4 alasannya. Yang pertama adalah internet. Yang kedua lebih murah. Yang ketiga lebih menarik. Yang keempat adalah internet berkembang lebih cepat. Kita lihat yang pertama. Mengapa online advertising tersebut terjadi? Itu dengan adanya internet atau televisi. Apa maksudnya? Apa maksudnya, Erni? Iya, Pak. Ya, alasannya mengapa online advertising melalui internet atau televisi? Karena sekarang lebih banyak orang yang menonton televisi atau membuka internet dibandingkan melalui koran, Pak, atau majalah. Karena kebanyakan sekarang orang menggunakan internet. Oke. Yang kedua adalah lebih murah. Mengapa online advertising lebih murah? Mengapa online advertising itu lebih murah? Muhammad Jabir? Mengapa online advertising itu lebih murah? Hanya sebenarnya cuma ya sosial media kan lebih gratis dan memang kita harus kayak bikin brosur. Ya sekarang kan ini lebih murah kan kita menggunakan online advertising kan. Coba kalau kita melalui media televisi atau media itu kan lebih mahal. Periklanan melalui media televisi. Ya satu durasi berapa juta dia. Jadi ongkosnya memapas ongkos atau low cost. Biayanya lebih rendah. Nah, kemudian yang ketiga adalah lebih menarik. Kenapa dia lebih menarik? Nisaliana Vita. Ya. Kenapa dia lebih menarik? Karena dengan adanya iklan. Karena adanya iklan. Lebih menarik kenapa? Kenapa lebih menarik dia? Ya lebih menarik kan tergantung pada desain webnya ya. Ya kan? Tergantung pada desain dari websitenya. Nah, kebanyakan Anda lihat itu iklan-iklan di website itu lebih menarik. Oke.
Kemudian berikutnya, internet berkembang lebih cepat. Internet berkembang lebih cepat. Sri Anjarwati. Sri Anjarwati, mengapa internet berkembang lebih cepat? Mengapa online advertising itu pengaruhnya adalah internet berkembang lebih cepat? Ayo Sri, Anjar. Iya, Pak. Karena semua orang sudah memakai internet, Pak. Internet berkembang lebih cepat karena seorang sudah memakai internet. Tidak ada urusannya orang memakai internet, internet berkembang lebih cepat. Internet itu menyangkut tentang teknologi. Teknologi. Iya. Iya. Jadi gimana itu? Ayo. Eka Rahmawati. Eka Rahmawati. Iya, Pak. Ya, jawab. Mengapa internet berkembang lebih cepat? Karena kan teknologi sekarang semakin canggih, Pak. Jadi kecepatan internet pasti terus mengikuti perkembangan, Pak. Lebih pesat lagi, lebih cepat. Oke, berkembangnya teknologi informasi atau teknologi komputer sehingga teknologi internet mengikuti perkembangan dari teknologi Nah, Anda lihat sini kelebihan dari online advertising. Kelebihan dari online advertising. Yang pertama adalah pemangkasan biaya perantara pasar. Jadi kelebihan online advertising ini adalah pemangkasan biaya perantara pasar. Perantara pasar. Ya, pemangkasan biaya perantara pasar. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini, Erwin, apa maksudnya kelebihan online advertising? Pemangkasan biaya perantara pasar. Oh ini Pak, kalau misalnya online dia nggak harus nyetak brosur, nyetak pasang baliho, Ya. dan jangkauannya lebih jauh Pak kalau pakai online Pak. Oke, dengan online tersebut adalah pemangkasan biaya. Itu artinya kita tidak perlu mencetak iklan-iklan lainnya melalui brosur atau banner ya. Atau banner ya Pak. Yang kedua, kelebihan dari online advertising adalah peningkatan efektivitas iklan. Peningkatan efektivitas iklan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kelebihan online advertising? Peningkatan efektivitas iklan. Yeni Suryani. Yeni Suryani. Ya. Karena banyaknya kreatif dari programming sama dari desain webnya. Kreativitas dari programming. Dari si programmingnya itu Pak yang ngebuat iklannya lebih kreatif, lebih menarik. Oh, jadi sisi programmingnya lebih menarik sehingga orang banyak masang iklan di website. Iya, jadi pembuatannya lebih menarik daripada televisi. Oke, lengkap jawabannya Santa Tersia Pura. Santa Tersia, silakan lengkapin jawabannya. Ayo Santa lengkapin jawabannya. Ayo. Jangan kelamaan, waktunya nanti habis, kita hanya dikasih 1 jam.
Anas, antar jawabannya lengkapin. Anas. Ya, dioper sama Dela Fatira. Dela, silakan jawab. Yang kedua, peningkatan efektivitas iklan. Ayo. Udah. Dela mana Dela tadi? Oke, Linda Lestari. Jawab yang kedua, peningkatan efektivitas iklan. Maksud aktivitas iklan maksudnya di web tersebut, di marketplace tersebut, pembeli bisa melihat iklan-iklan atau e-katalognya, Pak. Jadi lebih memudahkan pembeli bisa melihat harga, promo gitu. Apaan cuma begitu doang? Oke. Kagak ngerti. Adanya online advertising itu sehingga setiap perusahaan atau produser barang itu berlomba-lomba mereka memasangkan iklan, karena kita lihat dari yang pertama, dengan adanya online advertising itu maka pemangkasan biaya perantara pasar itu lebih dominan. Artinya low cost-nya, biayanya lebih rendah. Oke, kemudian yang ketiga, mohon kalau yang jawab tolong di-mute speakernya. Oke. Mohon kalau tidak yang menjawab tolong di-mute speakernya. Kemudian yang ketiga, kelebihan dari online advertising itu adalah biaya pemasangan yang masih relatif murah dibandingkan dengan pemasangan iklan di media televisi. Nah, relatif lebih murah dibandingkan dengan pemasangan iklan di media televisi. Kenapa? Deva Farana, ayo Deva jawab. Deva jawab, Deva. Karena kalau misalnya di media televisi sudah masuk kayak biaya-biaya biaya-biaya yang lain, Pak. Kalau misalnya di internet kan cuma harganya jauh lebih murah karena dia kan masih menggunakan internet, tidak ada sponsor lainnya, Pak. Ya. Jadi kalau di televisi itu lebih mahal ibaratnya daripada di media internet. Kan dia pakai durasi kan? Iya, durasi terus juga biayanya harus lebih tinggi daripada media internet. Oke. Nah, kita lihat kelemahan dari online advertising. Kelemahan yang pertama adalah trust, kepercayaan. Kedua adalah kekhawatiran konsumen karena tidak dapat merasakan secara langsung barang yang dibeli. Yang tiga, kesulitan akses e-commerce. Yang keempat adalah tergantung pada bandwidth. Oke, kita lihat yang pertama, kelemahan online advertising yang pertama adalah trust, kepercayaan. Apa itu yang dimaksud dengan trust, kepercayaan? Kenapa? Eka Rahmawati, silakan jawab. Trust, kepercayaan. Iya, Pak. Ya.
Anda lihat kalau kita melakukan online advertising itu banyak kan trust, kepercayaan. Masih minimnya percaya orang terhadap iklan yang ada di internet kan. Nah, contohnya gimana? Sehingga kepercayaan orang itu menurun terhadap iklan yang ada di internet. Soalnya terkadang juga kalau di iklan di internet ada juga yang nggak betul sih Pak. Misalkan kayak masalah diskon, mungkin dia iklannya diskonnya 50%, terus kenyataannya nggak nyampe segitu, kayak gitu Pak. Diskon ya. Kemudian ya, terus terkadang juga di iklan misalkan barangnya seperti ini, terus pas nyampe beda kan juga itu kadang mempengaruhi juga sih Pak, apalagi kan sekarang kayak di Shopee, di Tokopedia gitu kan banyak juga yang kayak gitu Pak. Ya. Yang kedua itu kepercayaan orang berkurang terhadap barang yang diperjualbelikan. Ya, terus juga kan biasanya kalau kayak di Facebook atau di Instagram kayak gitu, dia itu kadang ada juga yang penipuan Pak, kayak gitu kan. Kadang orang awam itu juga nggak ngerti kayak gitu Pak. Ya kebanyakan kan ada juga, apalagi kayak misalkan yang masih di desa-desa kayak gitu Pak, maksudnya internetnya belum terlalu luas banget. Tahu kayak gitu lah Pak. Kadang kan dia lihatnya murah aja kayak gitu atau apa. Ya, oke. Yang kedua, kekhawatiran konsumen karena tidak dapat merasakan secara langsung barang yang dibeli. Kekhawatiran konsumen. Nurdiana, silakan Nurdiana. Iya Pak. Ya. Kan kalau misalkan beli online itu kan kita nggak bisa tahu bahannya. Misalkan kita beli baju online, nah di baju online itu kita nggak bisa tahu bahannya itu apa, karena kita cuma kayak cuma ada informasi bahannya misalkan spandek, tapi belum tentu yang datang itu bahannya spandek gitu Pak. Iya, oke. Jadi tidak sesuai dengan harapan gitu. Ya. Nah, artinya kepercayaan konsumen, kekhawatiran konsumen ini artinya barang yang kita beli itu tidak bisa kita rasakan. Hanya kita bisa melihat foto. Kalau Anda melihat melalui online, ya, online itu Anda hanya melihat foto saja, foto dari barang, ada foto depannya, foto sampingnya, foto belakang, foto atas, foto bawah, dan sebagainya. Jadi konsumen itu tidak bisa merasakan langsung bagaimana kualitas dari barang tersebut. Nah ini balik lagi ke yang pertama, trust tadi, kepercayaan. Oke, yang ketiga adalah kesulitan akses e-commerce. Kesulitan akses e-commerce. Nurul? Apa kesulitan akses e-commerce? Saya Pak. Ya. Nggak terlalu terdengar. Jadi tuh kalau kesulitan akses e-commerce tuh balik lagi sih Pak, kayak yang tadi si Eka bilang. Kita kayak kesulitan akses e-commerce itu dilihatnya dari orang-orangnya dulu. Kan ada orang yang awam akan internet, awam akan sosial media, awam akan handphone. Yeah. Jadi mereka tuh kadang mau ngeliat barang dari e-commerce aja tuh dia nggak paham harus klik apa, harus isi apa, harus pilih pengiriman apa. Biasanya sih seperti itu sih Pak. Ya, oke. Nah, yang terakhir kelemahan dari online advertising adalah bandwidth. Nah, ini selalu orang menyebut kelemahan bandwidth terus. Nah, ini apa arti dari bandwidth ini? Bromo Respati, kelemahan online advertising tentang bandwidth. Yang keempat, tentang bandwidth, apa itu? Kelemahan online advertising di bandwidth. Bandwidth. Jadi setiap yang menggunakan online advertising ini tidak selalu memiliki bandwidth yang mencukupi, Pak. Misalkan seperti di lokasi-lokasi yang jarang internet ada lah, seperti itu kan masih ada sampai saat ini. Oke, artinya bandwidth-nya belum merata. Ya. Jadi ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Oke. Nah, kita lihat bentuk-bentuk online advertising di sini, bentuk-bentuk online-nya. Yaitu yang pertama adalah banner
ad, video ad, search engine ad atau Google, kemudian online katalog atau majalah, dan social ad. Nah, bentuk online advertising yang pertama adalah banner ad. Nah, banner ad ini apa? Contohnya kayak apa? Contohnya kayak apa? Sri Anjarwati Lina. Sri Anjarwati. Sri Anjarwati, silakan banner ad, bentuk-bentuk online advertising banner ad. Apa? Banner ad. Ayo Sri Anjarwati. Ayo dijawab, jangan diem. Speakernya dibuka, speakernya. Unmute, speakernya jawab. Iya. Banner ad, banner advertising. Kan Anda sering buka internet, sering ada kan kelihatan iklan-iklan bannernya di internet, itu kan. Kadang-kadang search engine Anda itu atau browser Anda itu dipenuhi dengan ya, iklan internet. Ya. Mana tadi larinya? Hilang. Iya, Pak. Ayo jawab. Spanduk web, Pak. Spanduk web. Yang dipakai di jaringan internet. Spanduk web yang dipakai di jaringan internet. Emang web ada spanduk? Ya, banner advertising ini adalah iklan yang dipasang melalui media internet. Ya. Melalui ya internet. Nah, kemudian yang kedua adalah video ad, video advertising. Video advertising. Apa itu video advertising? Ferdinand, video advertising. Ayo. Video advertising itu Pak, jadi kalau kita nonton video seperti YouTube atau video-video gitu, suka ada iklan yang lewat Pak. Iya, oke. Kalau Anda misalnya buka YouTube, sering kan Anda lihat ada video. Iya. Nah, ada apa namanya iklan. Nah, itu disebutkan di video. Nah, yang ketiga adalah search engine ad atau Google. Apa itu search engine ad atau Google? Mohon yang lainnya videonya di-on-kan. Fauzia, Erni, Marianus, Ina. Mohon dihidupkan videonya, karena bisa saja Anda matikan video, Anda tidur. Atau jalan-jalan kemana. Mohon videonya dihidupkan, suaranya di-mute. Oke. Yang lain, ya. Kalau kuliah online sama saya, videonya mohon dihidupkan, suaranya dimatikan. Jangan ada videonya dimatikan. Karena bisa saja Anda online tapi Anda tidur. Atau online Anda main kemana. Erni Pujiastuti, videonya di-on-kan. Ina Kurnia, videonya di-on-kan. Kalau videonya tidak di-on-kan, saya anggap Anda tidak hadir. Oke, kita lihat lagi search engine ad atau Google. Fauzia, apa bentuk online advertising search engine ad atau Google? Search engine
Ads atau Google itu iklan yang ditampilkan oleh Google, Pak. Iklan yang ditampilkan oleh mesin pencari Google kan? Ya. Kemudian online katalog atau majalah. Online katalog. Erni Pujiastuti, online katalog. Ayo Erni Pujiastuti. Online katalog atau majalah. Apa itu online katalog atau majalah, bentuk-bentuk online advertising? Anda pernah ngeliat katalog di internet nggak? Ayo, jangan garut kepala, ayo. Kelamaan di rumah kali ya, ayo. Ayo, apa online katalog? Online katalog itu semacam katalog yang ada di websitenya e-commerce itu. Katalog yang ada di website. Pernah ngelihat nggak katalognya? Iya, kayak ada di Shopee gitu banyak, Pak. Oh, yang kayak di website-website lainnya ya. Oke. Iya. Nah, kemudian social advertising. Yang terakhir social advertising. Marianus? Apa Marianus? Social advertising? Dihidupkan mikrofonnya kalau mau menjawab, Mar. Yuk, apa social advertising? Marianus? Ina Kurnia mana ini? Kok nggak ada di onin videonya? Kalau misalnya masih kerja, ya saya lihat kalau masih kerja, oke, saya izinin di offin. Tapi kalau tidak, ya onin. Apa Marianus? Social advertising? Ayo. Dela, Fatira? Ayo Dela, apa itu social advertising? Berapa kali kena ya terus? Yang muncul aja di laptop saya wajahnya itu yang saya panggil. Ayo. Apa social advertising? Media sosial, medsos. Biasa pakai medsos, sosmed. Sering kan sosmed, medsos, bolak-balik, medsos, sosmed. Apa itu social advertising? Yuk, waktunya 12 menit lagi, ntar di kick off sama host. Habis waktunya. Iklan online di platform media sosial, Pak. Di platform media sosial. Oke. Ya, kita lihat lagi sekarang. Strategi advertisement. Yang pertama adalah internet based advertisement, yaitu periklanan berbasiskan internet. Apa itu periklanan berbasiskan internet? Nisaliana Vita. Nisaliana? Iya, Pak. Iya, jawab. Internet based advertisement. Iklan yang ada pada media sosial atau media internet
Iklan yang ada pada media internet atau iklan berbasiskan internet. Iklan yang datang di media internet. Ya. Kemudian strategi advertising berikutnya adalah pull. Pull itu tarik, artinya narik ya, tapi tarik apa dalam kategori pasif dia. Jadi pull strategi atau pasif strategi. Apa yang dikatakan pull strategi atau pasif strategi? Novel belum dapat? Novel? Silakan. Apa ini maksud dengan strategi pull atau strategi pasif? Ayo, Novel. Apa? Nggak dipakai? Nggak. Ayo, Novel. Apa Novel? Internet based advertisement? Yo, jangan lama-lama, waktunya jalan terus. Tadi kick off. Yuk. Full strategi atau pasif strategi? Herdian, jawab Herdian. Strategi pasif atau strategi full? Strategi pasif tuh Pak, jadi menarik konsumen untuk membeli ke toko kita, jadi menarik konsumen untuk datang ke toko kita, melakukan transaksi di media internet. Iya. Ya, atau di toko atau berada di store kita, di toko kita di media internet. Oke, berikutnya adalah strategi push atau yang disebut dengan aktif. Dorong. Push itu adalah dorong. Atau dikatakan strategi pull, strategi aktif. Apa ini maksud dengan strategi pull atau strategi aktif? Rifki Imanda Putra. Iya, Pak. Ya, jawab Rifki, apa itu? Push strategi atau aktif strategi? Ayo. Ya, Bapak ini nggak di kelas, nggak di online, sama aja ya nanya melulu ya. Kalau nggak ditanya pada bengong aja, ngantuk aja. Apalagi di rumah, perut kenyang. Ayo, Rifki Imanda Putra. Push strategi atau aktif strategi? Pemasarannya kayak dilakukan berulang-ulang Pak. Jadi kayak misalkan kita dagang, diiklankan terus kayak produk ini dipemasarkannya secara terus-menerus. Jadi nggak putus pemasarannya. Biar konsumen itu tertarik untuk beli produk kita Pak, kayak gitu. Iya. Jadi dimunculkan terus ya. Jadi dimunculkan secara berulang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah viral marketing. Viral marketing. Apa ini maksud dengan viral marketing? Viral marketing. Siapa yang belum ini ya? Sudah semua. Erni sudah, Hairin Amin, Santa Tresia Pura sudah. Muhammad Jabir? Viral marketing? Apa ya? Jadi marketing yang viral kali Pak. Viral. Iya, jadi yang lebih cepat terkenal gitu. Ya, jadi pemasaran yang nyebar luasnya lebih cepat gitu. Ya, yang disebarluaskan atau dilakukan terus-menerus. Ya, sehingga dikenal oleh
masyarakat. Nah, itulah strategi-strategi advertisement yang ada dilakukan saat ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 6 menit lagi. Ini Ina Kurnia ini ada bermasalah apa ya, selalu ini melulu. Live terus. Ada yang mau ditanyakan? Jadi bilang mama, Gece teriakin ke bawah. Gece po, gue 5 menit lagi selesai nih, lagi penutupan. Oke, ada yang mau ditanyakan? You have question and we have answer? Gue belum gumut kan? Not yet. If you don't have a question, thank you. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yo, pada diam semua. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Apa sudah jelas? Cukup, Pak. Cukup.